Yesus, kau sungguh baik. Shalom, anakku yang terkasih. Datanglah sebentar dan tenangkan hatimu di hadapanku. Tinggalkan dulu bebanmu, pikiranmu yang lelah, dan semua hal yang membuat jiwamu terasa berat. Aku ingin engkau mendengar suaraku hari ini, bukan suara ketakutanmu, bukan suara masa lalumu, bukan suara orang-orang yang pernah melukaimu. Hari ini aku ingin engkau mendengar satu kebenaran yang sederhana, tetapi sanggup menyembuhkan hati yang paling dalam. Aku sungguh baik. Mungkin ada hari-hari ketika engkau sulit merasakan kebaikanku. Mungkin engkau pernah berdoa tetapi jawaban yang engkau harapkan tidak segera datang. Mungkin engkau menangis diam-diam dan bertanya di dalam hati, Yesus, kalau engkau baik, mengapa aku masih harus melewati semua ini? Aku mengerti isi hatimu. Aku melihat setiap air mata yang tidak dilihat orang lain. Aku tahu luka yang tidak bisa engkau ceritakan kepada siapapun. Aku tahu bagaimana rasanya ketika engkau berusaha terlihat kuat, padahal di dalam dirimu ada bagian yang hampir menyerah. Tetapi dengarlah aku baik-baik, kebaikanku tidak berubah hanya karena keadaanmu sedang gelap. Aku tetap baik ketika langit hidupmu cerah, dan aku tetap baik ketika engkau berjalan dalam lembah yang sunyi. Kebaikanku bukan sekadar tentang memberimu apa yang engkau mau. Kebaikanku jauh lebih dalam daripada itu. Kebaikanku menjaga engkau dari hal-hal yang tidak engkau mengerti. Kebaikanku menopangmu saat kekuatanmu habis. Kebaikanku menghiburmu saat dunia tidak memiliki jawaban. Kebaikanku memulihkan jiwamu sedikit demi sedikit, bahkan ketika engkau merasa tidak ada perubahan. Aku bekerja dalam diam. Aku bergerak dalam hal-hal kecil. Aku hadir dalam momen-momen yang sering engkau anggap biasa. Ketika engkau masih bisa bangun pagi, itu karena kasih-Ku menopangmu. Ketika engkau masih bisa bernapas, itu karena kemurahan-Ku belum berakhir. Ketika engkau masih memiliki harapan walau kecil, itu karena aku belum melepaskan tangan-Ku darimu. Ingatlah, aku tidak pernah menjadi juru selamat yang jauh. Aku adalah Yesus yang dekat. Aku datang bukan hanya untuk orang yang merasa dirinya kuat, tetapi juga untuk mereka yang remuk, bingung, kecewa, dan lelah. Aku datang untuk orang yang merasa doanya kacau. Aku datang untuk orang yang merasa hidupnya berantakan. Aku datang untuk orang yang kadang percaya, kadang goyah. Aku datang untuk memeluk mereka semua dengan kasih yang tidak bersyarat. Jadi jangan berpikir engkau harus sempurna dulu baru datang kepadaku. Datanglah apa adanya. Datanglah dengan air mata. Datanglah dengan pertanyaan. Datanglah dengan hati yang hancur. Aku tidak menolakmu. Aku tidak jijik pada lukamu. Aku tidak bosan mendengar tangismu. Aku sungguh baik. Ada kalanya engkau menilai kebaikanku hanya dari apa yang terlihat. Saat doamu dijawab, engkau berkata aku baik. Saat jalanmu lancar, engkau berkata aku baik. Saat berkat datang, engkau berkata aku baik. Itu tidak salah. Tetapi aku ingin membawa imanmu lebih dalam. Aku ingin engkau tetap berkata aku baik bahkan saat engkau belum mengerti. Sebab iman yang dewasa tidak hanya memujiku saat segala sesuatu berjalan indah, tetapi juga tetap percaya saat semua terasa sunyi. Ketika engkau tetap percaya di tengah air mata, disitulah hatimu sedang dibentuk. Ketika engkau tetap memegang tanganku di tengah badai, disitulah engkau sedang belajar bahwa kebaikanku tidak bergantung pada situasi, melainkan pada siapa diriku. Dan aku tidak pernah berubah. Firman-Ku berkata dalam Mazmur 34 ayat 9, kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Ayat ini indah sekali, karena aku tidak hanya mengajakmu mengetahui bahwa aku baik, tetapi mengalaminya secara pribadi. Banyak orang tahu tentang aku, tetapi belum semua sungguh merasakan kasih-Ku. Banyak orang mendengar cerita tentang kebaikan-Ku, tetapi belum semua menyerahkan hidupnya untuk merasakan sendiri pemeliharaan-Ku. Hari ini aku mengundangmu bukan hanya untuk mendengar bahwa aku baik, tetapi untuk mencicipi sendiri kebaikan itu. Rasakan hadirat-Ku dalam doamu. Rasakan damai-Ku di tengah kegelisahanmu. Rasakan pelukan-Ku saat hatimu rapuh. Aku ingin kebaikan-Ku menjadi nyata bagimu, bukan sekadar kalimat indah, tetapi pengalaman hidup yang menguatkan imanmu. Firman-Ku juga berkata dalam Ratapan 3 ayat 22-23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Lihatlah, rahmat-Ku selalu baru. Artinya, kegagalanmu kemarin tidak menutup kasih-Ku hari ini. Kesalahanmu di masa lalu tidak membuat aku berhenti mengasihimu sekarang. Aku memberi kesempatan baru. Aku memberi napas baru. Aku memberi kekuatan baru. Setiap pagi adalah bukti bahwa aku belum selesai bekerja dalam hidupmu. Jadi jangan habiskan harimu dengan mengutuk dirimu sendiri. Jangan terus menuduh dirimu dengan suara masa lalu. Bila aku mengampunimu,
mengapa engkau terus menghukum dirimu sendiri? Bila aku masih membuka jalan bagimu, mengapa engkau berkata semuanya sudah terlambat? Bangkitlah, lihatlah aku masih bersamamu, dan aku masih baik. Mungkin ada yang sedang menonton ini dan merasa hidupnya tidak baik-baik saja. Ada yang sedang bergumul soal keluarga. Ada yang hatinya lelah karena ekonomi. Ada yang kecewa karena doa tentang pasangan belum terjawab. Ada yang sedang berjuang melawan rasa takut, kesepian, atau pikiran yang tidak tenang. Dengar, anakku, keadaanmu mungkin berat, tetapi engkau tidak sendirian. Aku ada di sana. Aku duduk bersamamu saat engkau menangis. Aku berjalan bersamamu saat engkau bingung menentukan langkah. Aku berdiri menjagamu saat engkau merasa tak punya siapa-siapa. Bahkan ketika engkau merasa imanmu kecil, kasihku tetap besar. Bahkan ketika engkau merasa tidak layak, salibku tetap berbicara bahwa engkau berharga. Kebaikanku paling besar sudah aku tunjukkan ketika aku menyerahkan diriku bagimu. Salib adalah bukti bahwa aku tidak main-main mengasihimu. Kalau engkau ingin tahu seberapa baik aku, lihatlah salib. Di sana ada kasih yang tidak mundur. Di sana ada pengampunan untuk yang berdosa. Di sana ada harapan untuk yang putus asa. Di sana ada hidup bagi yang merasa mati di dalam hati. Aku tidak hanya berkata bahwa aku mengasihimu. Aku membuktikannya. Aku tidak hanya menjanjikan keselamatan. Aku membayarnya dengan nyawaku. Jadi ketika keraguan datang dan berkata bahwa aku telah meninggalkanmu, ingatlah salib. Ketika musuh membisikkan bahwa hidupmu tidak berharga, ingatlah salib. Ketika engkau merasa terlalu kotor untuk datang kepadaku, ingatlah salib. Karena salib berkata dengan jelas bahwa kasihku lebih besar daripada dosamu, dan kebaikanku lebih kuat daripada kegagalanmu. Sekarang aku ingin mengajarmu beberapa langkah praktis supaya engkau tidak hanya mendengar pesan ini, tetapi benar-benar hidup di dalamnya. Pertama, luangkan waktu setiap hari untuk diam di hadapanku. Tidak perlu kata-kata yang rumit. Katakan saja dengan jujur, Yesus, aku datang. Aku ingin mengenal kebaikanmu lebih dalam. Saat engkau menyediakan ruang bagiku, hatimu akan lebih peka melihat jejak kasihku dalam hidupmu. Banyak orang kehilangan damai bukan karena aku jauh, tetapi karena hidup mereka terlalu penuh oleh kebisingan. Kedua, biasakan mengingat kebaikanku yang sudah pernah engkau alami. Jangan hanya fokus pada apa yang belum engkau miliki. Ingatlah pertolonganku di masa lalu. Ingat bagaimana aku pernah menolongmu keluar dari masalah. Ingat bagaimana aku pernah menguatkanmu saat engkau hampir jatuh. Kenangan akan kebaikanku akan menjadi bahan bakar imanmu untuk menghadapi hari ini. Ketiga, berhentilah mengukur kasihku hanya dari hasil yang cepat. Aku bekerja dengan waktu yang tepat, bukan selalu waktu yang engkau inginkan. Kadang aku menunda bukan karena aku tidak peduli, tetapi karena aku sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik, lebih matang, dan lebih aman bagimu. Percayalah kepadaku, bahkan saat engkau belum melihat ujung jalannya. Keempat, belajarlah bersyukur dalam hal-hal kecil. Ucapan syukur membuka matamu untuk melihat betapa banyak kebaikanku yang sebenarnya sudah mengelilingimu. Nafasmu, keluargamu, kesempatan baru, kesehatan yang masih ada, makanan hari ini, perlindungan di perjalanan, semuanya adalah bentuk kasihku. Hati yang bersyukur akan lebih mudah mengenali hadiratku. Kelima, bagikan kebaikan yang engkau terima kepada orang lain. Jika aku sungguh baik kepadamu, biarlah kebaikan itu mengalir lewat hidupmu. Hiburlah yang sedih, tolonglah yang lemah, ampunilah yang melukai, ucapkan kata-kata yang membangun. Saat engkau menjadi saluran kasih, engkau akan semakin mengerti hatiku. Anakku, aku ingin engkau pulang dari pesan ini dengan keyakinan baru. Bukan keyakinan yang dangkal, tetapi keyakinan yang lahir dari perjumpaan denganku. Katakan dalam hatimu hari ini, Yesus, engkau sungguh baik, bahkan ketika aku belum memahami semuanya. Engkau sungguh baik, bahkan ketika hidupku belum sempurna. Engkau sungguh baik, karena kasih-Mu tidak berubah. Pegang kebenaran ini erat-erat. Ulangi saat hatimu cemas. Ulangi saat musuh menabur keraguan. Ulangi saat harimu berat. Bukan karena engkau sedang menyangkal kenyataan, tetapi karena engkau sedang memilih berdiri di atas kebenaran firman-Ku. Sebelum kita menutup pesan ini, aku ingin engkau mengambil satu momen hening. Tarik napas perlahan, dan serahkan semua bebanmu kepadaku. Beban keluarga, beban keuangan, rasa takut tentang masa depan, penyesalan masa lalu, luka yang masih belum sembuh, semua letakkan di kakiku. Engkau tidak diciptakan untuk memikul semuanya sendirian. Aku ada untukmu. Aku baik, aku setia, aku tidak berubah.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sungguh baik. Terima kasih karena kasih-Mu tidak pernah habis dan rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Hari ini kami datang dengan hati yang apa adanya. Ada yang datang dengan sukacita, ada yang datang dengan luka, ada yang datang dengan air mata, ada yang datang dengan iman yang kecil. Tetapi kami percaya, Engkau menerima kami semua dengan kasih yang besar. Yesus, sentuh setiap hati yang sedang lelah. Hiburlah yang sedang sedih. Kuatkan yang hampir menyerah. Pulihkan yang terluka. Bukakan jalan bagi yang sedang bingung. Ajari kami untuk tetap percaya bahwa Engkau baik, bahkan saat kami belum mengerti rencana-Mu. Tanamkan damai-Mu di hati kami. Ajari kami hidup lebih dekat kepadamu setiap hari. Biarlah hidup kami menjadi bukti dari kasih dan kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum selesai, ingatlah ini baik-baik, jangan jauh dari Yesus. Dekatlah kepadanya setiap hari, karena semakin dekat engkau kepada Yesus, semakin engkau mengenal kasih-Nya, damai-Nya, dan kebaikan-Nya. Kalau pesan ini memberkati hatimu, bukalah hatimu lebih lagi untuk Yesus hari ini. Datanglah kepadanya dalam doa, dalam firman, dan dalam penyerahan yang sungguh. Dan kalau engkau percaya bahwa Yesus sungguh baik, tuliskan amin di hatimu dan teruslah berjalan dekat bersamanya. Mari ucapkan bersama, dalam nama Yesus amin.